Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Oke, akhwati, ahlan wa sahlan bikunna fi hadzal fasal. Selamat datang semuanya akhwat di kelas kita ini. Insya Allah di sini kita akan belajar sama-sama em, sampai kita mahir dalam bahasa Arab ya akhwat. Insya Allah bismillah ta'ala dengan konsistennya ya akhwat. Perkenalkan nama Ana Hafizah Miranda. Bisa Antuna panggil Hafizah. Insya Allah di sini Ana akan membersamai Antuna ya akhwati dalam mempelajari ilmu bahasa Arab. Oke, sebelum kita mulai ke materi kita, mungkin kita perkenalan dulu kali ya, akhwat. Gimana? Setuju? Ustazah. Setuju. Setuju. Setuju ya. Boleh Ya. yang punya ilmu, sharing-sharing ilmu gitu, akhwati kan. Tujuannya anak mau perkenalan itu supaya kita bisa lebih mudah dalam bermuamalah dan bisa menggunakan panggilan yang nyaman gitu akhwat nanti ketika musyarakah atau muamalah di sini gitu. Selain itu juga kita pengen ngambil istifadah gitu akhwati sama satu sama lain. Sharing-sharing ilmu gitu ya. Nah, em, yang bisa nanti Antuna perkenalkan ke kita, yang pertama adalah nama, kemudian yang kedua itu panggilan, panggilan antara umu atau ukhti, mau dipanggil umu atau ukhti gitu kan akhwat. Kemudian asalnya dari mana mungkin dan motivasinya belajar bahasa Arab karena apa gitu. Empat itu aja ya. Jadi nama, kemudian nama panggilan, maksudnya nama panggilan ini yang umu atau ukhti gitu akhwati. Yang senyamannya Antuna nanti ketika Ana panggil, maunya dipanggil umu atau ukhti gitu ya. Terus yang ketiga asal, yang keempat motivasi kenapa belajar bahasa Arab. Oke, itu aja. Nah, kita mulai perkenalannya ya. Siapa yang mau memulai duluan, akhwat? Boleh. Saya boleh. Masya Ya. Allah. Silahkan, Ukti. Ya, Assalamualaikum Ustazah Hafizah. Saya Waalaikumsalam. Ernia Dita, berasal dari Kota Medan. Mm, Panggilnya lebih enak Ukti aja ya. Ukti. Ukti, motivasinya pengen belajar bahasa Arab ini adalah agar memahami isi dari Al-Quran. Jadi Hmm. kalau ada itu sekalian komunikasi, kalau ada orang berbahasa Arab kita ngerti, jadi nggak asal dengar-dengar aja gitu. Nah, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan untuk Ukhti Yarita. Masya Allah ya akhwat. Motivasi beliau karena pengen mendalami Al-Quran. Nah, ini salah satu niat yang sangat mulia dan harus dijaga ya akhwati. Semoga Allah lancarkan ya Ukhti. Amin ya Amin ya rabbal Allah. alamin. Oke. Kemudian siapa akhwat yang menyusul Ukhti Rita? Di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nama Rukiana, panggilan Umur Rara mungkin ya, lebih enak. Umurara, oke. Asal Jambi. Oh, asal Jambi. Oke, Ustazah. Hmm. Motivasinya yang pertama mungkin sama ya, untuk lebih ngerti dan paham eh, terjemahan arti Al-Quran. Yang kedua memang eh, senang suka aja, pengen bisa gitu belajar bahasa Arab itu. Kan katanya wajib ya Ustazah. Jadi terdorong hati untuk belajar bahasa Arab gitu.
Masya Allah. Kemudian, Izin saya Ustazah. ya, sebentar belum selesai maksud anak. Kemudian, sebentar ya, Ukti. Kepada Umur Rara tadi, ada, kemudian apalagi motivasinya gitu. Afwan. A- Anak kan eh ini ngajar di taman kanak-kanak itu pengen ngajarkan juga gitu kan ke anak-anak gitu. Masya Allah. Berarti pengen menghidupkan bahasa Arab itu lebih luas lagi gitu ya. Nah, Gitu iya ya Umu. betul sekali. Insya Allah. Barakallahu fiki. Semoga Allah mudahkan kita belajar di sini ya Umu. Ahlan wa sahlan. Selamat Amin datang ya di Allah. kelas kita Al-Bukhari. Semoga kita bisa konsisten ya akhwat sampai akhir. Bismillah. Nah, jazakillah khairan untuk Insya Ummu Allah. Rara. Kemudian tadi ada Ukti yang mau perkenalkan namanya juga. Silakan Ukti. Izin saya Ustazah. Ya. Dengan saya Dina Nur Aryaningsih, bisa dipanggil Uhti Dina. Apa terdengar suara saya? Dengar? Iya, jelas. Oh iya, Alhamdulillah. Panggilannya Alhamdulillah. Ukti atau Ummu? Uhti boleh, Ungu boleh, yang nyaman Nah, saja. senyamannya Ukti. Eh, iya, Uhti boleh. Saya tinggal di Pamulang, Tangerang Selatan, Ustazah. Oh, Tangerang. Terus, ya motivasi belajarnya mungkin selain memahami Al-Quran, eh, saya pengen banget nanti saat dikasih kesempatan Allah untuk menjadi tamu Allah itu bisa digunakan bahasanya di sana seperti itu. Bisa melalui percakapan. Insya Allah. Jadi wasilah buat mempermudah kita dalam ibadah lagi gitu ya, Iya betul. Jadi nanti Allah pantaskan untuk ibadah umroh atau ibadah haji nanti itu akan bermanfaat Um. sekali, insya Allah. Nah, insya Allah, bismillah ta'ala. Semoga memudahkan kita ya, Ukhti. Ahlan wa sahlan. Amin. Amin. Jazakillah khairan untuk Ukhti Dina. Ya gitu ya, akhwat. Kurang lebih motivasinya karena itu, oke. Sejauh ini mendalami Al-Quran, ingin memperluas lagi relasi bahasa Arab ini. Kemudian memperkaya bahasa juga ya, mempermudah dalam beribadah. Masya Allah. Oke, akhwat, Betul. selanjutnya. Siapa yang ingin sharing-sharing juga motivasi dan ilmunya? Kita fadol, nah silakan akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ustazah. Salam kenal. Saya Ayu Sinta Rahman dari Kota Palembang. Insya Allah banyak yang Sumatera di sini ya. Iya, kemudian Oke, ya. dipanggilnya Ukti atau Umu? Dia panggil aja Ayu aja. Eh, Ayu itu kakak ya? Iya, Ayu itu Ayu juga bisa, Ukti juga bisa. Oke, nggak Ukti. masalah. Oke, Ukti dipanggil Ukti bisa. ya. Panggil Ukti aja. Kemudian motivasinya itu pengen lebih mengerti kalau baca Al-Quran gitu. Hmm. Kemudian selama ini juga kan selalu berhubungan dengan orang-orang Arab, tapi gunakan bahasa Inggris gitu kan. Nah, jadi lebih pengen mengerti gitu, lebih mendalami lagi Ustazah seperti itu. Masya Allah. Berarti Ukti bisa bahasa Inggris ya? Sedikit, Ya Allah. sedikit. Boleh lah ya. Oke, oke, Sharing-sharing ke kita. Bolehlah kita belajar ya. Eh, eh. sedikit. Kebetulan Ustazah, saya punya teman dekat itu dari Mesir, jadi suka Masya suka suka Allah. komunikasi pakai bahasa pengen suka diprotes gitu kan, kenapa nggak belajar bahasa Arab gitu katanya, seperti Masya itu saja. Allah. Itu motivasi dari situ ya. Masya Allah. Allah takdirkan Ya, dari situ ya. Nggak disangka-sangka. Oke, semoga Allah mudahkan ya, Ukti. Insya Allah, amin amin. Amin, ya rabbal alamin. Nah, itu ya, akhwat, motivasi dari Ukti. Ukti, Anda panggil Ukti Sinta boleh? Ya, nggak apa-apa, Ukti Cinta nggak apa-apa. Iya.
dari Ukti Sinta ya akhwat. Nah, semoga kita bisa ngambil istifadah dari sharing-sharing teman-teman kita ya akhwati. Dari berapa hari? Oke, sekaligus untuk pendekatan juga ya, buat kenyamanan kita nanti belajar sama-sama di sini. Oke, selanjutnya siapa lagi akhwat yang mau memperkenalkan dirinya juga ke kita? Assalamualaikum, Ukti Ustazah Waalaikumsalam Hafizah. warahmatullah. Ya, saya dengan Husnul Hatimah dari Bandung, tapi biasa dipanggil Nunung aja. Ukti atau Terus umu? Ukti atau umu ismnya? Ukti aja, Ukti. Ukti aja. Oke. Ya, motivasinya ya nggak beda jauh ya, paling memahami bacaan sholat, memahami bacaan Al-Quran. Yang mudah-mudahan nanti bisa jadi tamu Allah, umroh atau haji, Amin ya rabbal bisa alamin. dipakai di sana. Gitu, Ustazah. Amin. Insyaallah. Amin. Ya, asalnya dari mana, Amin. Ukti? Dari Bandung. Teteh Bandung ternyata. Teteh, iya. Iya. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Oke, begitu ya, Khot. Iya. Ahlan wa sahlan ya, Ukhti. Ukhti Nunu tadi ya? Nunung. Tamam. Oke. Jazakillah khairan, Ukhti. Jazakallahu khairan. Nah, selanjutnya. Berikutnya, akhwat. Siapa yang memperkenalkan namanya juga? Sharing-sharing ke kita, akhwati. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, ahlan. Perkenalkan, nama saya Fadlia Nurul Islamia. Bisa dipanggil Fadlia atau Lia. Terus asalnya dari Bekasi. Motivasinya ingin mempelajari ilmu agama karena ilmu itu dari Allah dan ingin dekat juga sama Allah gitu, Ustazah. Nah, berarti panggilannya Nah, Ukti. panggilannya Lia aja deh, Jangan. Ustazah. Pilihannya antara Ukti dan Umu gitu. Uh, Ukti ya. uh, ya, Ukti Lia gitu ya. ya, Ukti Lianya tadi asalnya dari mana? dari Bekasi. Dari Bekasi. Alhamdulillah kita sekarang udah ke Pulau Jawa ya. Aku tadi masih di Sumatera sekarang ke Jawa. Oke, ke Jawa lagi. Ahlan wa sahlan untuk Ukti Lia. Masya Allah motivasinya. Apapun itu semoga Allah lancarkan ya. Semoga kita bisa mencapai target kita sama-sama di sini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jazakallah khairan ya untuk Ukti Lia. Oke, talibah selanjutnya akhwat. Tafadhalna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, perkenalkan nama saya Amor. Tinggalnya di Tangerang Selatan, di Bintaro. Motivasinya belajar agama supaya bisa, kalau lagi sholat bisa memahami bacaan sholatnya, terus bisa untuk berbicara bahasa Arab juga. Hmm, Dan belajar juga kan salah satu ibadah. iya betul, Insya Allah. Seperti itu. Yes, yasarallah umurki. Semoga Allah mudahkan ya urusan kita. Amin. Amin, ya rabbal Ya. alamin. Panggilannya, Assalamualaikum. sebentar, Ya, panggilannya Ukti atau Umu? oh iya. Ukti aja deh. Ukti Amor. Iya. Ayo, ahlan wa sahlan Ukti Amor. Jazakillah khairan. Ya. Oke, berarti udah berapa tolibah tadi ya? Hmm, masih ada lagi ya yang belum? Nah, silakan akhwat yang belum menyusul teman-teman yang lain. Yuk kita sharing-sharing malam ini sebelum kita masuk ke materi ya, akhwati. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ukti. Dikenalkan nama saya Novriani Ruhasta.
panggilan Ani. Kalau sehari-hari sering dipanggil Umi Ani atau Umi Zarin, Umi Zarin. Kalau di bahasa Arab kan Umi itu artinya ibuku kan. Terus harus panggil Umu gitu dah ya. Iya, Tapi betul. rata-rata Berarti umum gitu ya. ya di sini sering manggil Umi keliling ya kan. Di sini saya kan guru mengaji. Jadi kalau Mm-mm. guru mengaji itu dipanggil Umi sama ibunya juga, anaknya juga. Umi, Umi Gitu. Ani gitu ya. Tapi kalau Hmm. kalau untuk nama, iya Umi. Tapi kalau buat Umu, nah itu lebih ke Umu nama anaknya Ibu. begitu. Ah, ya. Berarti Berarti Umu Zaren, Umu siapa? Umu Zaren. Nama anak si yang tua perempuan. Kalau di nisbat tapi yang perempuan apa yang laki-laki dah? Terserah anaknya yang mana. Itu bisa Oh ya. disebut sebagai kunyah, kunyah gitu. Nah, panggilan kayak misalkan Abu siapa gitu ya kan, umunya siapa. Iya. Tapi kalau untuk Umu ke nama Zaren. kita, Umi cocok, Umi Ani gitu ya. Iya. Masya Allah, kesalahan Umi Ani. Terus Eh, motivasinya apa tuh Om? oh ya saya dari Sungai Penuh ya Zah. Hah? Ya, saya dari Sungai Penuh. Tadi kan belum Sungai Penuh apanya tempatnya deh tinggal tempat tinggal Asalnya ya, kotanya iya. Sungai. Itu di Ya, pulau mana Om? Sungai Penuh itu provinsi Jambi juga, tapi ini Sungai Penuh udah Oh, dekat di batasan Sumatera Barat. begitu, masih Jambi. Nah, ahlan wa sahlan. Kita ke Sumatera lagi berarti ya. Oke. Pastinya Umi? Motivasinya mungkin ini sudah lama sudah apa ya pengen bisa berbahasa Arab, terus sudah sering ikut kelas-kelas, udah nggak terhitung lagi ikut tapi nggak ada yang istiqomah sampai akhir gitu kan. Kebanyakan itu misalnya kayak materi-materi tenahu soroh tapi kita nggak pernah praktek-praktek langsung gitu kan. Cara mau ingin bisa praktek cara bahasa Arab gitu, ngerti bahasa Arab, terus bisa ngerti terjemahan Al-Quran. Saya juga guru ngaji di sini kan dan bisa ngajarkan juga ke anak-anak. Itu di usia saya yang masih udah di atas 40-an kan. Nah, baru mulai kuliah di jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi bahasa Arabnya masih sedikit gitu kan. Eh, Enggak masih banyak harus dipelajari gitu. Jadi butuh bisa membaca kitab tafsir juga kan kalau kita bisa bahasa Arab. Iya, betul. Uminya pernah atau udah pernah belajar bahasa Arab belum sebelumnya? eh ya, tapi rasanya itu masih itu ya nggak maksudnya kayak kita menghafal Quran gitu pernah setoran tapi nggak mungkin nggak lengket gitulah maksudnya walaupun pernah belajar tapi Hmm. masih banyak kurang kosakatanya terutama apa paling kurang gitu kosakatanya cuman cuman apa ya rumus-rumus apa domir-domir gitulah baru yang ingat. Oke, oke. Berarti udah ada basicnya ya Umi ya. Alhamdulillah ya udah ada modalnya. Ya dikit lah. Barakallahu fiik. Oh, jadi motivasinya gitu ya. Berarti hampir-hampir mirip dengan ukti-ukti sebelumnya tadi ya. Ingin Ya. lebih meluaskan ilmu bahasa Arab ini. Begitu? Iya, Zah. Iya. Semoga Allah mudahkan kita ya, Umi Ani. Jazakillah Amin, amin. khairan. Ahlan wa sahlan di kelas ini. Ahlan bik, Zah. Nah, oke, jazakillah khairan untuk Ukti Ani. Nah, Akhwat begitu tadi eh, kisah singkat dari Ukti Ani ya. Nah, semoga kita bisa ngambil faedah dan termotivasi dari kisah beliau, Insya Allah. Oke, lanjut ke thalibah berikutnya. Umi Ani, Ummu Rara, lalu ada Ukti Sinta. Izin absen dulu ya, Akhwat. Murojaah nama gitu ya. Terus ada Ukti Nunu, ada Ukti
Amor, Ukhti Yerita, Ukhti Dina. Nah, masih ada beberapa yang belum. Silakan akhwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, biasa dipanggil Nuril atau Hidayah juga bisa, Ustazah. Alhamdulillah. Oke. Ukhti atau ummu? Ukhti aja, Ustazah. Ukhti. Ukhti Hidayah gitu ya. Masya Allah arti Iya, hidayah. Ustazah. Nah, asalnya dari mana, Asalnya dari Medan. Orang Medan, oke. Banyakan Sumatera berarti ya di kelas ini, Masya Allah. Oke, kemudian motivasinya apa tuh, Motivasi saya belajar bahasa Arab eh, untuk bisa memahami bahasa Al-Quran, Ustazah. Hmm, Karena kan saya kuliah di jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi kayak perlu gitu untuk bisa paham bahasa Arab saja. begitu. Banyak berarti ya di sini tamatan ilmu jurusan Al-Quran. Jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir ya. Masya Allah. Berarti mendominan di kelas ini pengen mendalami Al-Quran lagi gitu ya, akhwat. Oke, semoga targetnya tercapai ya. Barakallahu fiki untuk Ukti Hidayah. Ahlan wa sahlan. Naam Ustazah. Nah, oke akhwat, begitu tadi ya. Motivasi dari Ukti Hidayah. Insya Allah. Kemudian siapa akhwat selanjutnya? Masih ada ya. Nah, bagi yang baru bergabung juga, tafadhalna. Oke, supaya anak em, mudah dan gampang ininya akhwat. Boleh nanti setelah ini akunnya itu diganti dengan namanya ya. Pengguna, misal pengguna ini, pengguna akun ini, terus diganti dengan nama kitanya gitu ya. Tapi kalau Antuna buka kamera, nggak apa-apa pakai nama yang sekarang, namanya bebas apa. Tapi dengan syarat waktu perkenalan buka buka kamera gitu ya, Kak, supaya Ana bisa nandain gitu. Nah kalau sekarang kan kalau nggak on cam atau off cam nggak apa-apa juga kak, tapi namanya sesuai dengan nama kita ya, user Zoom-nya itu diganti dengan nama kita di kelas. Oke. Oke, selanjutnya akhwat, mungkin masih ada 3 orang atau 2 orang lagi ya. Auxilia sudah. Silakan akhwati. Tahu. Untuk mempersingkat waktu mungkin Anda panggil aja ya. Nah, di sini ada Ukhti Syamsinar. Betul? Begitu cara bacanya atau Anda salah pengucapan? Ukhti Syamsinar ada. Nggak ada suaranya Putus. ya. Ah iya. Iya, mungkin suaranya putus-putus. Pada rumah. Suaranya jelas, Ukhti Syamsinar. Hah? Nanti kalau udah baikan Cara sinyalnya, gini. boleh memperkenalkan dirinya ya. Kemudian ada Ukhti Reni. Ukhti Reni udah kenalan belum? Dan kebetulan Ukhtinya kayaknya udah siap nih. Lagi buka mic. Ya, Ukhti Reni silakan.
Coba unmute. Kenapa ya? Mungkin karena jaringan Ukti Reni. Boleh mungkin log out dulu. Boleh left dulu dari Zoom kita, nanti masuk lagi. Paling gitu ya, Akhwat. Kalau misalkan ada kendala di sinyal, nggak apa-apa Akhwati keluar masuk gitu ya. Jadi coba keluar dulu dari Zoom kan, habis itu coba masuk lagi begitu, Akhwat. Semoga membantu ya. Ya kadang ya gini ya, Akhwat, kalau kendala kita belajarnya online itu memang kendalanya itu kebanyakan dari sinyal gitu. Ya nggak apa-apa ya. Khair insyaallah. Udah pada rumah. Oke, mungkin Ukti Liza. Ada Ukti Liza juga belum kenalan ya kan, Uf? Silakan Ukti Liza. Assalamualaikum Ustazah dan ukti-ukti Waalaikumsalam. lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Mauliza, dipanggil Liza. Saya tinggal di Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Sumatera Utara. Baik, banyak Sumatera. Oke, panggilannya mau dipanggil Iya. Ukti atau Umu? Saya udah berkeluarga tuh lebih baik yang mana ya Ustazah? Oh, kalau Ukti sama Umu nggak ada patokannya, Jadi ini Oh gitu. panggilan, iya Ya. panggilan yang nyamannya di Ukti gitu. Kayak ukti aja deh. Oke, ahlan wa sahlan Ukti Liza. Nah, asalnya Oke. kan tadi dari Sumut ya. Sama. Terus motivasinya belajar bahasa Arab karena apa? Karena memang ingin ini aja, misalnya kita baca Al-Quran gitu kan, Ukti biar lebih tahu aja ininya, lebih mudah aja bisa memahami gitu, Ukti, tanpa harus nanti membaca teks bahasa Indonesianya gitu. Masya Allah, berarti pengen memperdalam bahasa Arab gitu ya, supaya memudahkan dalam baca Al-Quran Iya. dan ibadah-ibadah lainnya begitu ya. Nah, Masya Allah. Kalau semoga Allah mudahkan ya, Ufti. Ahlan wa sahlan. Oke, jazakillah khairan untuk Ufti Liza. Ya begitu ya, akhwati. Saya singkat dari Ufti Liza. Kemudian di Ufti Reni tadi ya. Ya kan betul Ufti Reni. Nah, ini ada obrolannya, akhwat. Oh, dari Ufti Syamsinar. Qadarullah ya, akhwat, buat teman kita ini ada ya. Sinyalnya lagi susah di sana. Dan perkenalkan, mungkin dari chat aja nggak apa-apa. Dari Sulawesi ya, akhwat. Ufti Syamsinar dari Sulawesi atau dipanggil Ufti Sinar. Ana izin panggil Ufti aja ya. Ada, insya Allah ada rekamannya ya nanti yang bisa Antuna simak ya, akhwat. Bagi yang punya kendala mungkin belum bisa hadir atau karena halangan sinyal, itu insya Allah nanti Antuna bisa menonton dari rekaman ya, akhwat. Nggak apa-apa. Atau mungkin ada kendala di mic-nya, jadi nggak bisa ikut partisipasi dalam kelas ini, itu boleh jadi mustami'ah aja ya, akhwat. Mustami'ah itu apa? Mustami'ah itu cuman menyimak aja. Jadi menyimak aja, tapi nggak bisa ikut serta gitu, nggak bisa ikut serta, nggak bisa partisipasi dalam kelas ini gitu. Jadi nggak apa-apa kok. Nanti dikabari aja gitu ya. Bagi yang punya kendala nanti berkabar ya. Oke, berarti Ufti Sinar sudah dari Sulawesi Selatan. Kemudian hmm, siapa lagi ya? Kalau pengguna Ukti Leni ini tadi panggilannya siapa? Lenis. Yang pengguna akun Lenis. Belum kenalan enggak udah? Hah? Panggilan siapa aku tadi? Ada yang tahu nggak? Kayaknya belum kenalan loh, Oh, Ustazah. belum ya? Ini situnya. Ukti. Iya, berarti itu ya, tinggal Ukti ini. Ya, Ukti Leni. Iya, Rita ini udah ya, Rita. Oh, Rita udah ya. Sudah. Ukti Leni ada.
Tidak ini ada? Nggak Mana? dibuka anunya itu. Iya, mungkin barangkali lupa buka mic. Boleh dibuka micnya dulu. Atau emang lagi nggak ada di ini ya? Oke, nggak apa-apa. Ya, jazakumullahu khairan akhwat buat yang sudah. Nah, alhamdulillah Itu sudah ada. Ya, Okhil ini udah kenalan belum sama kita-kita? Belum, Afwan. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni Musita. Dipanggil Umu Tufail aja. Dipanggil siapa? Oh, Umu? Umu Tufail. Umu Tufail? Iya, betul. Umu Oke. Tufail. Iya. Asalnya dari mana Umu? Saya dari Sidoarjo. Sidoarjo. Oke, Iya. Sidoarjo itu Jawa Timur ya? Jawa Timur. Oke. Dekat sama Surabaya. Mhm. Iya. Iya, kemudian motivasinya apa, Umu? Motivasinya itu sama dengan mahat yang lain itu. Supaya lebih memahami arti baca Al-Quran sama ibadah-ibadah yang lain dan dalam bahasa Arab itu bisa paham artinya, lebih lebih memahami dalam ibadah itu, mempermudah. Masya Allah. Berarti seperti teman-teman yang lain gitu ya, pengen memperdalam Iya, bahasa gitu ya, Umu, atau memperkaya bahasa, iya, baik itu untuk iya, mempermudah dalam ibadah atau tadabbur Al-Quran dan lain-lain gitu ya. iya. Iya, Masya Terutama Allah. dalam hal ibadah ya, jadi nggak cuma baca dalam dalam bahasa Arab, tapi tahu artinya gitu, kita mengerjakan Masya Allah. Masya Allah. itu aja. Barakallahu fiik. Ya, Syukuran atas ininya, sharing-sharing ilmunya ya, Umu. Jazakillahu khairan. jazakallah khair. Iya, ahlan untuk Umu Tufail. Nah, akhwat begitu ya. Oke, Ya, intah. Alhamdulillah, berarti sudah semua ya. Nah, yang belum tadi qadarullah izin ya, akhwat karena ada kendala, ada Ukti Ukti Sinar, terus Ukti Reni. Nah, teman-teman kita juga ya akhwat yang akan berjuang bersama-sama di kelas ini insyaallah ta'ala. Oke, gitu lah ya akhwat. Alhamdulillah kita udah selesai dari perkenalan singkat barusan. Ini disebut dengan perkenalan ya, atau ta'aruf. Nah, itu disebut dengan ta'aruf. Ya, perkenalan singkat nggak lain tujuannya kenapa anak em, meminta Antuna untuk memperkenalkan dirinya karena itu akhwat untuk memperkuat ukhuwah kita, kemudian mempermudah kita dalam bermuamalah karena di sini juga nanti banyak partisipasi dan interaksi dari Antunanya akhwat, bukan hanya anak aja yang banyak ngomong, dari Antuna juga dibutuhkan partisipasinya gitu. Jadi biar kita makin nyaman dan makin dekat, jadi adanya perkenalan, diadakanlah perkenalan gitu ya, akhwat. Terus sharing ilmu juga. Nah, karena ilmu kan gak didapat dari dari sekolah aja, dari tempat khusus atau dari orang khusus seperti mungkin dari orang-orang tinggi gitu ya, akhwat. Atau alim ulama, ya. Ilmu itu bisa didapat dari siapapun ya, akhwati. Tinggal kitanya aja yang menyaring mana yang baik, mana yang enggak gitu. Jadi ilmu bisa datang dari siapa aja. Nah, tadi tuh buat nambah wawasan dan membuka pikiran kita gitu, akhwat. Kan kita juga butuh motivator ya, baik itu dari orang atau dari kata-kata atau dari artikel yang bisa membangun semangat kita lagi, mendorong kita lagi buat tetap semangat belajar gitu, akhwat. Belajar bahasa Arab ini, terutama bahasa Arab ya. Nah, supaya kita bisa introspeksi atau muhasabah diri atau ingat lagi nih apa tujuannya ke sini gitu ya akhwat, apa tujuannya aku belajar bahasa Arab gitu. Nah, diadakanlah perkenalan sekaligus sharing-sharing faedah dan ilmu gitu. Alhamdulillah, dan telah selesai ya akhwat perkenalan kita pada malam hari ini. Insya Allah nanti dalam waktu dekat kita akan saling kenal lebih dekat lagi ya. Nah, insya Allah di sini akan saling bahu-bahu ya, kawan. Dan ini kan kelasnya kelas reguler yang mana kita belajar bareng-bareng, bukan kelas privat. Jadi, insya Allah di sini kita
kerjasama buat mencapai target dan tujuan kita. Oke, akhwat. Tadi kan em, target kita kebanyakan pengen tujuannya itu belajar bahasa Arab karena memperdalami bahasa tersebut gitu. Ya, karena ini juga termasuk ilmu syar'i ya, seperti yang disebutkan oleh salah satu teman kita tadi. Salah satu alasannya atau motivasinya belajar bahasa Arab itu kenapa? Karena dengan mengerti atau menguasai bahasa Arab itu bisa mempermudah kita dalam beribadah atau lebih dekat sama Allah. Betul. Masya Allah. Nah, karena bahasa Arab juga termasuk kategori ilmu syar'i ya, akhwati. Ilmu syar'i itu apa? Ilmu syar'i itu ilmu yang kalau dipelajari kita dapat pahala, bukan dapat ilmu aja, tapi benefitnya double. Pahala, dapat ilmu plus pahala gitu, akhwat. Dan keutamaan lainnya, yakni kalau kita belajar ilmu syar'i ikhlas karena Allah Ta'ala, maka para malaikat juga ikut di majelis kita mendoakan kita, para penuntut ilmu gitu, akhwat. Jadi beda ya ilmu bahasa Arab ini dengan ilmu-ilmu lain gitu. Karena dia juga udah termasuk seperti ilmu syar'i, seperti pelajaran fikih atau ilmu fikih atau ilmu akidah atau ilmu hadis. Nah, itu semua disebut sebagai ilmu syar'i. Dan Antuna sekarang mempelajari bahasa Arab juga termasuk eh, penuntut ilmu syar'i gitu, akhwat. Jadi kita di sini semuanya sama-sama pejuang ya. Semoga kita semua bisa konsisten sampai akhir ya, akhwati. Oke, itu tadi tentang bahasa Arab gitu ya, akhwat. Dan fun fact-nya, bahasa Arab ini juga merupakan bahasanya penduduk surga gitu. Jadi nggak sia-sia atau nggak cuma-cuma kita belajar bahasa Arab gitu ya, akhwat. Karena ini benefit atau keutamaannya banyak. Dan termasuk kategori ilmu syar'i. Jadi akhwat sangat disayangkan kalau kita datang ke sini mempelajari bahasa Arab itu cuman sekedar buat memenuhi target gitu. Soalnya kan kita semua punya target. Iya memang kita punya target masing-masing yang berbeda gitu, akhwat. Punya pencapaian atau tujuan yang beda-beda. Tapi ingat, tetap diingat supaya kita nggak sia-sia nuntut ilmu di sini, nggak nanti kecewa ke depannya. Tetap dasari sama niat karena Allah ya, akhwati. Jadi perbaiki niat dulu ya. Kita semua di sini ingat lagi, bukan karena apa-apa kita belajar di sini, bukan karena siapapun, tapi karena Allah gitu ya, akhwat. Bukan karena teman-teman, bukan karena anak, tapi karena Allah. Baru nanti kita targetkan atau jalanin sesuai dengan apa yang kita targetkan gitu ya, akhwat. Supaya kita nggak terlalu berekspektasi tinggi. Kalau kita terlalu berekspektasi tinggi, karena kan kita boleh ya, akhwat, punya harapan atau target, boleh. Tapi tetap nggak bisa berekspektasi dengan pencapaian kita. Nanti kitanya bisa kecewa gitu, akhwat. Jadi, letakkanlah harapan itu sama Allah. Supaya apa? Supaya nanti ilmunya berkah. Dan dengan ketulusan kita belajar sini karena Allah, nanti apapun yang terjadi ke depannya kita udah siap gitu, akhwat. Kita udah siap dan kita udah ikhlas nerimanya gitu ya. Insya Allah nggak sia-sia ya. Karena ini ilmu syar'i ya, akhwat. Jadi, untuk mendapatkan keutamaan tadi, itu harus didasarkan dengan niat yang tulus karena Allah dulu. Oke? Kemudian, akhwat, untuk mm, kenyamanan kita bersama-sama belajar di sini, jadi mohon kerjasamanya semua ya, supaya kita bisa konsisten sampai akhir juga, akhwati. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang harus kita jaga sama-sama nih. Yang mana kalau sendiri aja yang jaga ketentuan ini nggak bisa ya, akhwat. Dia berdiri. Karena kita di sini kan banyak pesertanya. Jadi harus kerjasama untuk menjaga ketentuan-ketentuan ini. Apa itu ketentuannya? Ketentuannya yang pertama terkait izin dulu ya, izin dulu deh. Buat yang belum bisa hadir di kelas mengikuti KBM, itu bisa kabari kita ya. Baik itu dia punya kendala dari luar, maksudnya gini, akhwat, luar kelas itu kita qadarullah punya halangan nih, belum bisa hadir, belum bisa ikut kelas nanti nanti malam gitu. Jadi kabari kita gitu ya, akhwat, supaya nanti
kitanya tidak terlalu lama menunggu teman-teman masuk ke kelas gitu. Karena sebenarnya kelas ini juga kelas reguler bukan privat, jadi nggak bisa dimulai kalau anggotanya itu masih kurang dari 3 peserta gitu, akhwat. Misal cuman 2 orang aja yang ada di kelas. Nah, jam udah menunjukkan 20 lewat 20 misal gitu. Kita kan mulai kelasnya 20.15 kan akhwat. Tapi jamnya udah lewat 20 nih, 20.20. Dan peserta yang di kelas cuma 2 orang. Nah, yang lain nggak tahu kabarnya kemana. Mungkin memang beruzur, tapi akhwat lebih baiknya kita kasih kabar supaya teman yang berdua ini atau siapapun itu yang ada di kelas ini tidak lama menunggu kita. Loh, Ustazah kenapa nggak langsung dimulai aja? Iya, kenapa nggak langsung dimulai? Karena nanti jatuhnya seperti kelas privat gitu, akhwat. Karena banyak Anda dapatin itu dari kelas-kelas sebelumnya sampai 30 menit atau bahkan 20 menit ya, akhwat. Peserta itu nunggu dan dia masih sendiri di kelas gitu, akhwati. Sedangkan teman-teman yang lainnya nggak tahu kabarnya kemana. Nah, jadi kabari kita ya. Seperti tadi, Antuna Masya Allah ya. Tadi juga Ana lihat di grup banyak yang ini ngabarin ke kita kalau misalkan qadarullah belum bisa ikut. Nah, itu juga salah satu panutan ya, akhwati, yang harus kita contoh. Kalau ada apa-apa itu kabari kita. Itu dari luar kelas. Kalau dari dalam, nah, seperti KBM ini berlangsung, ini kan sedang berlangsung ya. Jadi, kalau Antuna punya urusan, misal lagi mau ngangkat telepon dulu, tiba-tiba dapat telepon dari keluarga atau kerabat atau teman gitu kan. Jadi kabari dulu ya akhwat, bisa Antuna ketik di obrolan, kalau misalkan nggak bisa buka mic gitu. Misalkan nggak bisa buka mic ya qadarullah, misalnya kita lagi ngomong atau temennya juga lagi ngomong, maka ketik aja di obrolan seperti yang dilakukan oleh beberapa teman kita tadi. Kemudian mungkin ada yang mau izin ke belakang sebentar, ke toilet atau ke hammam gitu ya, akhwat. Atau ada urusan sebentar sama keluarganya gitu. Nanti akan balik, tapi jangan lama-lama ya, akhwat. Balik lagi ke kelasnya gitu ya. Itu kabarnya juga. Kenapa butuh kabar dikabari? Kan ribet Ustazah. Iya, karena ini demi kenyamanan kita juga, akhwat. Itu tadi, kita kan di sini bareng-bareng ya belajarnya. Ini juga kelas reguler ya kan, akhwat. Jadi, kelasnya juga praktek. Jadi partisipasi dari Antuna itu sangat dibutuhkan gitu, akhwat. Nanti ada waktunya giliran Antuna buat jawab satu persatu dari latihan yang ada di kitab ini. Nah, kalau misalkan Antunanya nggak ada di depan perangkat, dipanggil-panggil nggak jawab, terus itu bisa memakan waktu gitu, akhwati. Sedangkan kan soalnya bisa dioper ke teman yang lain. Jadi ini untuk menjaga kenyamanan kita aja ya, sesama teman di kelas ini gitu, akhwat. Supaya nggak ada unek-unek gitu ya. Jadi diwanti-wanti aja dari awal. Nah, nanti kalau misalkan udah mulai kendor atau mulai lupa, nanti bisa kita saling mengingatkan di sini. Gak apa ya, akhwati, kita punya hak ya untuk saling mengingatkan. Bahkan kita butuh terhadap nasihat atau peringatan tersebut dari siapapun gitu ya, akhwati. Selagi disampaikan dengan cara yang baik dan benar. Itu ya, harus digarisbawahi. Kita boleh mengingatkan, Antuna bisa harus mengingatkan Antuna, mengingatkan Ana juga gitu, akhwat. Jadi saling mengingatkan gitu, bukan Ana aja, tapi dari Antuna semua juga harus mengingatkan Ana kalau Ana lagi buat eh, tindakan atau kesalahan. Harus diingatin Ana. Tapi dengan catatan, dengan cara yang baik dan benar gitu ya. Nah, ini terkait izin ketika KBM berlangsung dalam kelas gitu. Jangan lupa intinya adalah dikabarin. Kemudian yang kedua, ketentuannya karena di sini juga belajarnya bareng, itu disclaimer lagi ya, akhwat. Di sini belajarnya bareng, nggak sendiri. Jadi kita harus memperhatikan muamalah sama teman-teman yang lain. Nah, gimana itu ketika nuntut ilmu itu kita berada dalam suatu majelis, akhwat, yang mana dalam majelis tersebut ada malaikatnya. Jadi kita juga harus jaga adab sesama teman kita dan sama ilmu dan sama sesama lingkungan sekitar di majelis tersebut. Nah, dalam majelis ini ada siapa aja, akhwat? Ada Tolibat, tolibat itu apa? Peserta, penuntut ilmu seperti kita, yakni teman-teman kita. Terus dalam majelis itu juga ada ilmunya. Yang paling penting itu ada ilmunya gitu, akhwat. Terus yang ketiga ada yang memberikan ilmu gitu ya. Karena kan kita di sini transfer-transfer ilmu gitu kan, akhwat. Nah, jadi untuk itu kita harus jaga em, bisa dibilang mungkin adab ya dari
segi adabnya ke teman-teman kita, terus ke ilmunya, dan kepada para asatidzah, siapapun nanti yang akan mengajar Antuna gitu, akhwat. Nah, karena kebanyakan dari pengalaman-pengalaman yang lalu itu banyak yang tidak memperhatikan adabnya sama temannya sendiri gitu, akhwat. Jadi nanti tolong hargai temannya juga ya. Misalnya contoh banyak terjadi kejadian atau kasus seperti ini, akhwat. Di sini kan kita keikut sertaannya itu harus ya bagi para peserta. Yakni misal dalam menjawab latihan, menjawab soal di latihan. Karena kan di setiap percakapan nanti banyak soal atau latihan yang akan kita jawab gitu, akhwat. Nah, dan itu kan jumlah soalnya itu banyak, nggak satu butir, tapi banyak. Nah, jadi Antuna nanti bakal dapat kesempatan masing-masing gitu, akhwat. Tapi secara bergiliran. Nah, sambil menunggu giliran kita dapat atau giliran kita dipanggil, jadi hargai teman kita yang sedang menjawab gitu ya, akhwat. Jangan nanti sibuk dengan dirinya sendiri atau bahkan menjawab bagian temennya gitu. Banyak yang dapatin seperti ini ya. Jadi ini misalkan bagian A yang jawab. Tiba-tiba aja B yang jawab gitu, akhwat. Tiba-tiba aja si B yang menjawabnya. Nah, ini tidak menghargai temannya gitu ya. Atau mungkin niatnya baik mau membantu. Oke, kalau membantu boleh, akhwat, itu sangat bagus malah. Karena kadang bahasa teman itu lebih membantu ketimbang bahasa ustazah gitu ya. Nah, jadi kalau niatnya membantu teman nggak apa-apa, tapi dengan catatan jangan ngasih jawaban gitu ya. Ini membantunya tidak dibenarkan. Kalau membantu itu kayak membantu dia, mengarahkan dia untuk menjawab yang benar gitu, akhwat. Nah, itu baru good, baru jamil, baru ro'i ya. Gitu ya, akhwat. Nah, kemudian terhadap ilmu sendiri juga ada adabnya terhadap ilmu gitu. Kayak sekarang, walaupun ini kita cuman majelisnya online, gak offline, tetap muka, akhwat, tapi tetap harus dijaga karena ini juga termasuk majelis ilmu. Tadi kita udah sebutkan ya, majelis ilmu untuk ilmu syar'i itu apa yang kita dapatkan gitu, akhwat, dan apa yang harus kita jaga. Nah, salah satunya ini adab terhadap ilmu itu sendiri. Jadi, adab terhadap ilmu itu sendiri gimana? Kita harus menghargai ilmu itu, akhwat, supaya ilmunya lancar dan berkah ketika ditransfer ke kita gitu, akhwat. Lancar-lancar aja dia masuk ke kita. Dengan catatan harus dihargai ilmunya. Gimana cara menghargai ilmu? Nah, kalau KBM atau majelis sedang berlangsung, jangan sambil rebahan ya. Jangan sambil rebahan. Di sini kan juga nggak ada kewajiban untuk on cam ya, akhwat. Jadi kita bebas senyamannya kita aja, boleh Antuna off cam, boleh on cam gitu. Nah, kalau misalkan off cam, tetap dijaga cara duduknya gitu ya. Ini untuk ilmunya, akhwat. Untuk ilmu itu sendiri supaya ilmunya bisa lancar masuk ke kita. Terus kalau bisa jangan dibuka auratnya, ditutup kepalanya gitu ya, akhwati. Kepalanya aja minimal gitu. Karena ini sebagai bentuk ta'zimul ilmi, memuliakan ilmu gitu ya. Ini bukan ilmu dunia. Kalau ilmu dunia, akhwati nggak apa-apa kita mau gimana pun cara belajarnya. Ya nggak enak juga ya. Akhwat, namanya juga ilmu. Kita kan butuh sama ilmu itu. Jadi hargai ilmu itu supaya dia mudah masuknya ke kita gitu. Jangan meremehkan sama ilmu lah ya. Semua ilmu itu penting di dunia ini. Ilmu yang ada di dunia ini semuanya penting. Apalagi ilmu syar'i yang sedang kita pelajari. Oke, akhwati, itu aja kayaknya. Selebihnya insya Allah kita udah paham ya. Mohon kerjasamanya. Ini untuk kenyamanan kita juga. Belajar sama-sama di sini. Insya Allah kita saling bahu-membahu ya, akhwat. Banyak-banyak sabar. Karena kita nggak belajar di sini sendiri. Kita belajar di sini sama-sama gitu. Itu aja dari anak akhwat. Untuk kitab ya, sekarang kita beralih ke kitab ya, atau buku yang akan kita gunakan. Mungkin barangkali di antara Antuna ada yang sudah mempelajari kitab ini. Nah, bisa dilihat ya, akhwati. Nah, ini dia namanya kitab Al-Arabiyatu Baina Yadaika. Tulisan yang berwarna kuning ini adalah judul dari kitab ini, akhwat. Al-Arabiyatu Baina Yadaika. Al-Arabiyatu artinya apa? Al-Arabiyatu bahasa bahasa apa, akhwat? Bahasa Arab. Betul, sahih. Bahasa Arab, baina itu di antara yadaika. Ini arti menurut bahasanya. Yadaika itu kedua tanganmu, ya.
Baina di antara ya daika itu kedua tanganmu. Jadi kalau diartikan secara istilah atau secara keseluruhan, yakni maksudnya bahasa Arab itu ada di hadapanmu. Bahasa Arab itu ada di hadapanmu. Ini judul kitabnya ya, akhwat. Dan kitab ini jumlahnya ada 4 jilid. Tiap jilid ada 2 bagian. Jadi jilid 1A ada 1A 1B, jilid 2 2A 2B, 3A 3B, dan 4A 4B. Nah, jilid 1A 1B, itu merupakan jilid untuk peserta yang level awal gitu, akhwat. Maksudnya untuk pemula. Jilid 1 itu untuk pemula, jilid 2 dan 3 untuk kelas menengah, jilid 4 itu untuk kelas lanjutan. Gitu ya, akhwati. Mungkin barangkali ada yang mau nanya, perkiraan itu selesai setiap jilidnya berapa, Ustazah? Nah, biasanya ya, akhwat, perkiraan selesainya kitab ini itu tergantung audiensnya atau pesertanya. Tergantung kitanya gitu. Tapi biasanya itu kurang lebih 3 bulan udah selesai satu kitab. Ya satu kitab ya. Soalnya kan ini satu kitab itu maksud satu bagian ya, akhwati. Jadi kan satu ada 2 bagian, 1A sama 1B. Nah 1A itu perkiraan habisnya 3 bulan gitu. Perkiraan, tapi bisa jadi lebih cepat atau lebih lambat, tergantung audiens atau pesertanya gitu ya, akhwat. Nah, buku ini bisa didapatkan di mana? Di toko terdekat bisa ada insya Allah toko-toko buku atau di Shopee juga bisa akhwat. Nanti insya Allah linknya akan aku kirim ya, link Shopee-nya. Nanti kalau mau ada yang mau check out bukunya, pilih opsian 1A gitu ya. Jilid 1 atau biasanya di situ dituliskan keterangannya level 1. Level 1 bagian 1 atau jilid 1 bagian A gitu ya. Nah, tiap bagian itu terdiri 8 bab, akhwat. Jadi 1A itu ada 8 bab, 2A afwan 1B ada 8 bab. Nah, dan setiap bab ini untuk kelas pemula ya, untuk jilid 1 aja. Dan di setiap bab itu ada nanti 3 percakapan, 3 kali percakapan. Di percakapan inilah, akhwati, kita diasah untuk mengucapkan bahasa Arab, pelafazan bahasa Arab yang benar itu gimana. Dan di sinilah kita insya Allah akan memperkaya diri kita dengan kosakata-kosakata gitu ya. Untuk kaidah bahasa itu akan dipelajari di jilid 2 dan jilid 3 secara detail. Adapun di jilid 1 ada nggak, Ustaz? Ada. Kaidah bahasa itu ada, tapi nggak terlalu mendalam gitu ya, akhwat. Karena ini untuk pemula, jadi fokusnya ke mufrodat atau kosakata gitu. Modal buat persiapan jilid 2 dan jilid 3 itu di jilid 1. Jadi karena kita masih di awal, akhwat, jadi kita harus belajar baik-baik ya, sungguh-sungguh, karena di sini nanti bakal banyak mufrodatnya. Bayangin aja satu bab itu ada 3 kali percakapan, berarti 8 bab atau satu buku itu ada 24 percakapan. Dan di setiap percakapan itu nanti ada kosakatanya, akhwat. Ada kosakatanya. Jadi harus dicicil ya, harus rajin-rajin dulu. Nanti ketika di jilid 2 jilid 3-nya nanti kita udah banyak paham tentang kosakata karena udah fokus ke kaidah bahasa nanti di jilid 2 sama jilid 3 gitu, akhwat. Ini untuk kitab yang akan digunakan. Yang covernya ini ya, coklat ke kuning-kuningan. Seperti ini covernya. Silsilatu Ta'limil Lugatil Arabiyah li ghairin natiqina biha. Jadi ini sistemnya itu udah modern ya, akhwat. Dikarang oleh penulisnya untuk native speaker, maksudnya ligoirnati kinabiha itu buat non Arab. Jadi udah didesain semodern-modern mungkin gitu. Karena itu Bukhari memilih kitabnya ini timbang kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab yang lain banyak juga ya, ada Durusul Lughah Arabiyah, ada Al-Arabiyah lin Nasyiin dan lain-lain gitu, akhwat. Nah, dan di kelas ini biasanya di awal itu kan sebulan kita percobaan ya, akhwat. Nanti Antuna di akhir bulan bakal ditanya mau lanjut apa enggak. Nah, nanti di masa percobaan ini Antuna bisa mempertimbangkan kira-kira aku kayaknya udah bisa di kelas pemula ini. Nah, nanti Antuna bisa lanjut ke level berikutnya gitu, akhwati. Bisa mengajukan ke admin, Ustazah kayaknya anak
lanjut aja langsung ke jilid 2 gitu. Nah, itu bisa nanti dilihat di sini ya, akhwat di masa percobaan selama sebulan ini. Jadi, manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baik mungkin ya. Oke. Sampai di sini akhwat, ada pertanyaan? Harganya berapa? Hmm, beda-beda, harganya macam-macam, tapi standarnya itu 120-an gitu. Umi Ani. Tapi kalau belajar dari PDF juga nggak apa-apa, akhwat. Belajar dari PDF, antunya kan udah dapat PDF belum? Dari adminnya. Biasanya dikasih sama adminnya. Hmm. Sudah? Sudah Ah, ah. 200 Sudah. halamannya Za, belum di print. Iya kalau mau ngeprint juga nggak apa-apa. Kalau dari PDF juga nggak apa-apa, akhwat. Kalau belajar dari PDF berarti sistemnya itu harus mempersiapkan buku tulis, harus rajin-rajin nyatet gitu ya. Effortnya harus ditambah kalau kita mau manual. Dua-duanya bisa, belajar dari PDF juga bisa. Tapi kalau Ana pribadi lebih enaknya itu dari kitabnya langsung gitu. Supaya banyak catatannya kan. Langsung catat di bukunya. Tapi itu tergantung ke kitanya masing-masing ya. Ada lagi pertanyaan akhwat? Pas Ustazah, Ustazah, Mm-mm. silakan Ibu Zara dulu. pas Minta Bu Rara. ini. Oh, Pak. Gitu. Enggak, ini harga kitab yang 100 lebih itu apa semua jilidnya satu jilid deh yang pertamanya aja yang di awal aja. Yang di awalnya aja, yang 1A aja. Oh, iya aja. Iya. Di print juga Ahsan akhwat. Ada yang kurang jelas akhwat? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, Ukti. Ustazah ini di Mm-mm. apa yang PDF yang Ustazah kirim ini semua Iya. dalam bahasa Arab Ustazah ya? PDF yang Anda kirim. Oh, yang dikirim Iya, sama admin ya? iya ini semua dalam bahasa Arab ya Ustazah. Iya. Oh, apa nggak ada. Ini Artinya, kan kita baca terjemahannya saja gitu ya. kan artinya apa gitu. Kita kan ini kan bahasa Arab semua kalau saja kan. Apa Mm-mm. paham kita nanti gitu. Nggak ada bahasa Indonesianya. Iya. Memang gitu saja ya. Iya, emang gitu kitabnya. Kitab AB-nya semuanya pakai bahasa Arab. Nanti insya Allah kita akan Oh terjemahkan iya. sama-sama gitu, Ukti. Oh gitu. Hmm, Baca sama-sama terjemahkan sama-sama Ustazah ya. iya. Jadi emang Iya, clear dalam waktu itu, dalam satu waktu itu sama-sama gitu. Misal nanti kita baca sama-sama sampai semuanya udah bisa. Terus nanti ya. diartiin, diterjemahin sama-sama. Nah, Oh iya kemudian iya iya paham paham. dipraktekkan juga gitu satu persatu. Iya iya. Jadi kita mesti apa standby pena lah nih Ustazah ya sama buku Iya, ya. betul. Nggak boleh betul, nggak boleh tinggal-tinggalkan belajar ini ya. Nggak boleh Mm-mm. hilang-hilang kita ya. Iya betul. Jadi kalaupun Iya misal iya kita iya. nggak Paham bisa paham hadir, saja. mm-mm, Iya. walaupun kita misal nggak bisa Lapor ikut ya. kelas, bisa simak rekamannya. Oh iya 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 siap Ustazah. Iya. Dan ini masya Allah ya, Ukti Yari. Biasanya ini sisi terberat, yakni konsisten. Ya, misal Iya dalam betul. segi apapun itu yang paling berat itu adalah konsisten. Konsisten bisa sampai akhir gitu. Apalagi buat para penuntut ilmu itu akhwat, yang paling penting itu adalah al-juhud setelah niat ya. Itu al-juhud. Al-juhud itu apa? Kesungguh-sungguhan. Ya, konsisten itu tadi. Banyak nanti di tengah-tengah itu yang gugur. Ya, anggap aja kita sekarang lagi berperang ya, akhwat. Ya, berperang melawan kemalasan gitu. Berperang melawan diri sendiri gitu. Nah, nanti pasti ada yang gugur, pasti ada yang bertahan. Nah, Ana harap kita semua bisa bertahan sampai akhir ya, Akhwati. Sampai Amin benar kita amin. menang ya. Menang jadi yang mahiroh dalam bahasa Arab. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena dilihat-lihat, eh, bagi yang misal kita nggak hadir satu kali atau dua kali, nah itu kan bisa bisa disimak rekamannya ya.
Nah, rekaman itu kan durasinya 1 jam ya kan, akhwat. Namanya juga rekaman pembelajaran. Kita kan masuknya 1 jam, 20.15 sampai 9.15. Nah, ini udah lebih ya waktunya, qadarullah. Ya, Afwan ya akhwat, minta waktunya sedikit. Ini terakhir ya. Jadi, kadang kalau misalkan kita itu ada ketinggalan kelas akhwat, ana sarankan nih, lebih baik itu langsung disimak gitu ya. Lebih baik langsung diklirkan gitu akhwat. Memang berat karena videonya itu durasinya 1 jam gitu akhwati. 1 jam. Jadi emang harus betul-betul dipasang niat yang harus kuat niatnya gitu ya. Harus dibesarkan dulu niatnya. Harus diklikkan sekarang gitu. Nggak bisa dijeda-jeda. Kalau dijeda-jeda, apalagi buat kita yang sibuk ya, Akhwat. Biasanya itu nanti ketumpuk, ketumpuk, ketumpuk. Yang awalnya video 1 jam, lama-lama jadi 5 jam, 3 jam sekali nggak disimak. Nah, itu jadinya kayak kita ngerasa, aduh, berat banget buat simak. Ah, udah, aku mundur aja. Nah, kebanyakan gitu yang Anda lihat tuh, Akhwat. Jadi, kalau bisa, sebisa mungkin tuh hadir di kelas buat yang males buat simak rekaman. Nah, tapi kalau betul-betul Antuna punya juhud, punya niat, dan qadarullah mungkin ada uzur belum bisa hadir, nah simaklah rekaman tersebut di waktu itu ya. Diusahakan di waktu itu, jangan ditunda-tunda. Oke, akhwat? Nah, Ustazah, insya Allah. Insya Allah ya. Bismillah ya. Semoga Semoga bisa. Allah mudahkan kita. Oke, kayaknya itu dulu ya, akhwat. Buat ada yang pertanyaan nanti boleh ditanyakan di grup supaya nanti teman-teman yang lain bisa ngambil faedah juga dari pertanyaan kita. Memang sekarang kayak jelas-jelas saja gitu ya. Nanti kadang kalau udah selesai majelisnya baru terpikir gitu ya kan, akhwat, baru ada yang bingung mau ditanyakan. Nah, itu sebaiknya tanya di grup aja ya supaya nanti teman-teman yang lain juga bisa ngambil faedah dari pertanyaan kita. Atau nggak enak Ustazah malam-malam, ya udah nggak apa-apa japri aja ya. Ya mana enaknya aja akhwat. Itu aja kayaknya akhwati buat perkenalan kita pada malam hari ini. Masya Allah, nah senang sekali dengan perkenalan Antuna dan sharing-sharing ilmunya tadi. Semoga kita bisa konsisten ya sampai akhir, bertahan di sini buat untuk ilmu karena Allah dulu, baru dengan karena target kita masing-masing tadi. Oke, insya Allah kita akan lanjutkan ya akhwat ke bab 1 materi besok ya, besok malam jangan lupa hadir. Insya Allah langsung ke bab 1. Jadi bisa Antuna baca-baca dulu PDF-nya gitu ya. Nanti ditandain mana yang kurang familiar kosakatanya, ditandain aja gitu supaya besok itu kita udah gampang, udah dapat gambarannya. Oke, akhwat? Nah, udah. Nah, oke. Ustazah. Barakallahu fikunna, jazakunallahu khairan ala husni musyarakatikunna. Kita tutup dulu ya kelasnya pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. ayo akhwat kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Ya, silakan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bu ilaik. Iya, nah tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Khairum wabarakatuh. Ustazah. Naam, Ustazah. Allahu khairan. Ya, Syukron amanillah. Ustaz. Afwan. Silakan akhwat.